istinja, Ustadz. Ustadz, bagaimana hukumnya bersuci dengan memakai tisu, Ustadz? Karena sekarang ini di beberapa tempat toilet ini kebanyakan menggunakan tisu untuk menghemat air, Ustadz. Iya, bersuci ini atau istinja ya, istinja itu ada tiga tingkatan. Yang paling afdhalnya bersuci menggunakan benda padat dulu seperti batu ya. Setelah itu dilanjut dengan 3 kali usapan, yaitu 3 atau 3 batu. Setelah itu dilanjut dengan membasuh menggunakan air. Jadi pakai batu dulu. Ya, batu ini diperuntukkan, atau benda padat yang lainnya diperuntukkan untuk membuang benda najisnya, apakah kencing kah ataukah kotoran, ya, termasuk dengan menggunakan tisu itu. Yang penting dari syaratnya adalah padat, benda padat. Benda padatnya ini nanti terpenuhi, harus syarat 4 itu. Ya, nah, kemudian setelahnya dilanjut dengan membasuh menggunakan air. Ini yang paling afdal. Ya, dan ini yang termasuk di Allah memuji dalam Al-Qur'an ya pada kaum Ansar, fihim rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Pada mereka ada kelompok orang-orang yang cinta untuk bersuci. Sampai ada diturunkan ayat demikian. Hingga Nabi bertanya kepada mereka, bagaimana tata cara kalian bersuci? Kenapa sampai Allah memuji kalian? Maka mereka menjawab, kami mengikutkan dalam bersuci itu adalah dengan batu sebelum kami bersuci dengan air. Itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah apa? Bersuci menggunakan air saja. Itu yang kedua. Karena apa? Pakai air itu bisa menghilangkan benda najisnya sekaligus athar bekasnya. Ya. Sisa-sisa najisnya itu bakal bersih juga kalau kita menggunakan air. Karena kita tahu kan, air itu adalah sifatnya lembut sehingga bisa mengena ke seluruh arah, ya, ke seluruh bagian daripada kemaluan kita. Sehingga apa? Bekasnya pun juga hilang kalau kita menggunakan air. Ini makanya Pak, menggunakan air itu ya, tingkatan yang kedua. Dan yang ketiga menggunakan benda padat. Ini benda padat ini, nah ini syaratnya 4 ini. Yang pertama adalah apa? Suci. Jadi kalau najis nggak boleh. Jamit, jadi harus keras. Dalam artian keras itu tidak ada yang rontok. Bisa pakai batu, batu pun juga syaratnya harus keras. Kalau ada batu yang berongga dan rontok itu, kalau dipakai ada rontokan seperti kabat tanah gitu, ya, nah ini nggak boleh dipakai. Jadi harus keras. Termasuk makanya tisu itu karena ada beberapa jenisnya. Ada tisu kalau dipakai begini itu nggak rusak. Tapi ada kalau pakai untuk usap wajah, ini tisunya nempel semuanya di wajah, ini nggak boleh itu. Itu menunjukkan kalau itu nggak keras, nggak padat, harus benda padat. Ya, ini makanya lihat tisunya. Kalau tisunya yang itu adalah tisu yang kategori yang bagus, yang nggak rontok suri, itu boleh dipakai. Ya, tapi syaratnya nanti mengusapnya harus 3 kali. Dan itu 3 kali dengan syarat di tempat najis kita itu sudah benar-benar kelihatan bersih. Itu. Yang ketiga, syaratnya harus qali'. Qali' itu yang bisa memindahkan najis. Dari kemaluan berpindah ke tisu, bisa menyerap, bisa memindah, termasuk tisu itu bisa dikatakan memindah. Bukan barang yang sangat-sangat halus, seperti kaca. Ini kalau dipakai gini lah, kan akhirnya apa? Kalau bahasa Jawanya jerembet tambah. Ya, bukan tambah najisnya keangkat, tambah yang ada berpindah, tambah semakin melebar. Itu nggak boleh. Dan yang terakhir adalah bukan barang yang dimuliakan secara syariat. Contohnya kertas yang dipakai untuk kitab, tertulis untuk kitab dipakai untuk bersuci, ini nggak boleh. Atau makanan roti yang masih bisa dimakan walaupun keras, tidak ada yang rontok, kok dipakai bersih istinja, nggak boleh, haram hukumnya dan tidak sah. Itu jadi syaratnya. Makanya dilihat kalau tisunya adalah terpenuhi, boleh kita pakai. Mau itu untuk buang air kecil, buang air besar boleh. Tapi nanti dengan syarat diulang-ulangi sampai bersih. Ya, minimal 3 kali. Minimal 3 usapan. Ya, dan sampai kapan? Sampai bersih. Kalau 3 kali usapan sudah bersih, maka cukup. Tapi kalau tidak masih belum bersih dengan 3, wajib ditambahi lagi terus sampai bersih, benar-benar bersih itu.